Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin menjelaskan jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Ini pelajaran dasar yang wajib dipahami. Jumlah ismiyah adalah struktur kalimat sempurna ya, yang diawali dengan isim, yang diawali dengan kata benda. Ingat. Jadi kalau ada kalimat sempurna yang kata pertamanya ini adalah berupa isim ya, maka dia sudah bisa dipastikan adalah jumlah ismiyah. Dalam ilmu nahwu, komponen jumlah ismiyah, unsur jumlah ismiyah itu ada dua. Pertama adalah mubtada, yang kedua adalah khobar. Nah, ini harus ada dalam jumlah ismiyah. Mubtada otomatis dia berupa kalimat isim ya, berupa isim. Kalau khobar bisa isim, bisa fi'il. Oke, apa itu mubtada? Mubtada adalah komponen yang didefinisikan oleh khobar, sedangkan khobar adalah komponen yang mendefinisikan mubtada. Oke, contohnya ini jumlah ismiyah. Ahmad mudarrisun. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Dia diawali oleh isim. Kata pertamanya adalah isim. Ini jumlah sempurna namanya, kalimat sempurna ya, diawali dengan isim, maka disebut jumlah ismiyah. Mana mubtadanya? Ahmad. Khobarnya mana? Mudarris. Ahmad mudarrisun. Ahmad adalah seorang guru. Nah, jadi Ahmad ini didefinisikan oleh mudarris. Ahmad itu apa sih? Ahmad itu mudarris, dan mudarris ini mendefinisikan Ahmad. Nah, ini namanya mubtada dan khobar. Syarif tabibun. Syarif adalah seorang dokter. Nah, hadzal baitu li ammi. Rumah ini adalah milik paman saya. Ya, li dan ammi. Nah, ini mubtadanya, ini khobarnya. Hadzal baitu gitu saja yang nggak bisa dipahami, harus ada definisinya. Yang mendefinisikan hadzal baitu apa? Rumah ini apa? Oh, li ammi, milik paman saya, begitu. Baru yang mendengar akan faham ya. Fatimah muwazzafun jamilatun. Fatimah adalah seorang pegawai yang cuantik gitu. Khobarnya mana? Ini muwazzafun ya. Jamilatun ini menjadi kata sifatnya. Yang bagian khobarnya adalah ini muwazzafatun ya, bukan muwazzafun. Hadhihi sayyaratu jadidatun. Mobil ini adalah barang baru ya, atau mobil yang baru. Nah, ini mubtada'nya, ini khobar. Oke. Nah, kemudian yang perlu dicatat adalah bahwa antara mubtada dengan khobar itu harus sinkron ya, dari segi muzakkar muannas dan dari segi mufrad, tasniyah dan jamaknya. Kalau mubtada'nya ini muzakkar, maka khobarnya harus muzakkar. Kalau mubtada'nya ini satu mufrad, khobarnya pun harus mufrad. Kalau tasniyah umpamanya Ahmadani, dua Ahmad, maka di sini harus mudarrisani. Ya, dua Ahmad itu adalah guru. Nah, mudarrisani ini juga harus tasniyah, harus dua. Umpamanya di sini Ahmadnya banyak, Ahmaduna, maka di sini harus mudarrisuna. Ya. Nah, itu namanya sinkron. Jadi dari muzakkar dan muannas dan dari segi mufrad, tasniyah dan jamaknya. Ya. Nah, kecuali dalam kondisi tertentu nanti akan saya bahas. Ya. Kecuali ini, oke, saya bicarakan sekarang. Kecuali ini dalam kondisi tertentu ya. Di sini khobarnya berupa khobar yang terdiri dari kata keterangan ya, huruf ini li dan isim, milik paman saya. Nah, ini akan tetap seperti ini meskipun mubtadanya ini muzakkar muannas baik satu
ya mufrad maupun tasniyah maupun jamak, khobarnya akan ajak li'ammi. Umpamanya hadzal baitu diganti hadhis sayyaratu. Hadhis sayyaratu ya tetap li'ammi. Ya. Nah, karena di sini khobarnya itu bukan sesuatu yang sinkron dengan mubtada'nya dalam hal itu tadi. Karena dia terdiri dari huruf, ini kata keterangan li dengan isim li'ammi. Kalau di sini diganti umpamanya al-buyutu, rumah-rumah ini, ya tetap li'ammi meskipun dia jamak. Begitu. Tapi kalau dia sinkron, khobarnya sinkron ya dengan mubtada'nya, maka harus sama dengan mubtada'nya. Ya, seperti ini. Mudarrisun tabibun, muwadzafatun fatimatu muwadzafatun. Kalau fatimatani muwadzafatani jamilatani. Begitu bunyinya. Kalau hadhis sayyaratu jadidatun. Kalau dua, hatanis sayyaratani jadidatani. Nah, begitu. Ini namanya khobar yang sinkron dengan mubtada'nya. Oke. Sekarang macam-macam khobar. Khobar itu ada beberapa macam. Ya, yang pertama adalah al-khobarul mufrad. Apa itu al-khobarul mufrad? Khobar yang berupa satu atau dua kata. Jadi khobar yang berupa kata saja, baik kata itu satu maupun dua. Contoh yang tadi ini, Ahmad mudarris, ini namanya khobarnya mufrad. Ya, satu kata tok. Atau Fatimatu muwadzafatun jamilatun. Fatimah adalah pegawai. Ini khobarnya. Khobarnya satu atau dua kata ini, muwadzafatun jamilatun. Ya. Nah, ini namanya khobar mufrad. Mufrad itu kan satu, ya, satu. Nah, contoh khobar mufrad tadi sudah. Yang nomor dua adalah khobarul jumlah. Khobar yang berubah jumlah. Jumlah itu apa? Jumlah itu adalah kalimat sempurna. Berarti khobar jumlah adalah khobar yang berupa kalimat sempurna. Kalimat loh ya, bukan kata. Kalau ini tadi kan kata, satu kata tok. Ini bukan kalimat namanya mudarris ini, tapi kata. Ya, dia bukan jumlah. Nah, karena cuma satu kata. Kalau khobar jumlah ini khobarnya bukan cuma satu kata, tetapi dia berupa kalimat sempurna. Nah, khobar jumlah itu ada dua, ada khobar jumlah ismiyah. Kalau khobar jumlah ismiyah berarti khobarnya berupa jumlah ismiyah. Ya, jadi ada mubtada dan khobarnya berupa jumlah ismiyah, berarti khobarnya berupa jumlah ismiyah. Maka rumusnya menjadi mubtada plus khobar. Khobarnya berupa jumlah ismiyah, maka jumlah ismiyah itu adalah mubtada dan khobar lagi, gitu loh ya. Berarti khobarnya ini terdiri dari mubtada dan khobar. Paham nggak? Oke, saya contohkan. Ahmad abuhu mudarrisun. Ahmad ayahnya, hu ini kembali ke Ahmad. Ahmad ayahnya adalah seorang guru. Nah, paham? Mubtada'nya mana? Ahmad. Khobarnya mana? Abuhu mudarrisun. Ini namanya khobar jumlah ismiyah. Kenapa? Karena khobar ini terdiri dari mubtada dan khobar lagi. Tadi kan jumlah ismiyah kan jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar, gitu kan? Maka khobar ini disebut khobar jumlah ismiyah, ya, karena terdiri dari mubtada dan khobar lagi. Oke. Nah, Ahmad ini menjadi mubtada, didefinisikan oleh khobar. Khobarnya abuhu mudarris. Ahmad itu siapa? Oh, Ahmad itu yang ayahnya seorang guru. Karena khobarnya mengandung mubtada dan khobar lagi, maka disebut khobar jumlah ismiyah. Abuhu menjadi mubtada dan mudarris menjadi khobarnya. Abuhu, bapaknya Ahmad itu siapa? Oh, mudarris, seorang guru. Abuhu didefinisikan oleh mudarris. Faham ya? Contoh lagi, Fatimatu sayyaratuha jadidatun. Fatimah, mobilnya dia itu baru loh. Fatimah, mobilnya baru, gitu maksudnya, ya.
Jadi Fatimah, mobilnya ini hak ke Fatimah baru. Yang baru apa? Mobilnya Fatimah. Fatimah itu siapa? Fatimah itu yang mobilnya baru. Nah, Fatimah menjadi mubtada. Khobarnya adalah sayyaratuha jadidah. Fatimah didefinisikan oleh sayyaratuha jadidah. Nah, ya. Sayyaratuha jadidah ini menjadi khobarnya Fatimah. Tetapi karena dia berupa jumlah ismiyah, diawali oleh isim ini, maka khobar ini ya strukturnya adalah terdiri dari mubtada dan khobar lagi. Karena dia jumlah ismiyah. Paham? Oke, nah ini contoh khobar jumlah ismiyah. Oke, sekarang yang nomor 2 adalah khobar berupa al-jumlatul fi'liyah. Khobar jumlah fi'liyah, gitu ya. Kalau tadi ismiyah, sekarang fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu apa? Jumlah fi'liyah itu adalah kalimat sempurna yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Al-fi'lu wal fa'il. Dalam bahasa Arab kalau disebutkan kata kerja pasti dia mengandung fa'il, mengandung pelaku. Ya, kalau sudah disebutkan ada kata kerja fi'il pasti dia mengandung pelaku. Nah, itu dalam bahasa Arab seperti itu. Kalau makan bahasa Arabnya yakul. Kata yakulu ini berarti otomatis mengandung fa'il yaitu huwa. Nah, itu contohnya begitu. Ini namanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, kalau ada khobar kok diawali dengan fi'il atau khobarnya berupa jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il. Kalau tadi jumlah ismiyah kan yang diawali dengan isim. Kalau ada jumlah kok awalnya itu kalimat pertamanya berupa fi'il, berarti dia namanya jumlah fi'liyah. Nah, ada khobar kok dia itu diawali dengan kata kerja, maka sudah pasti dia itu khobarnya jumlah fi'liyah. Maka rumusnya menjadi mubtada dan khobar. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Ya, contoh begini. Ahmad dhahaba ilal jami'ah. Oke. Ahmad dhahaba ilal jami'ah. Ahmad sudah pergi ke kampus. Nah, dia disebut mubtada khobar. Kenapa? Karena diawali dengan isim. Diingat-ingat ya. Dia ini namanya jumlah ismiyah, terdiri dari mubtada dan khobar. Kenapa? Karena diawali dengan isim. Ini namanya mubtada, isim yang pertama ini. Kalimat pertama yang berupa isimnya ini, isim ini namanya mubtada. Khobarnya mana? Zahaba ilal jami'ah. Ahmad didefinisikan oleh kalimat zahaba ilal jami'ah. Ahmad itu siapa? Oh, dia itu yang sudah pergi ke kampus. Gitu ya. Lah, mubtadanya Ahmad, khobarnya ini zahaba ilal jami'ah. Nah, khobarnya ini diawali dengan fi'il, telah pergi. Zahaba di sini fi'il dan otomatis sudah mengandung fa'il. Fa'ilnya siapa? Adalah dhamir huwa yang kembali ke Ahmad. Berarti yang pergi di sini fa'ilnya zahaba adalah Ahmad. Ahmad telah pergi ke kampus. Nah, kalau dalam kitab kuning itu, kalau maknanya kitab kuning kan gini. Ahmad utawi Ahmad iku zahaba wislunga, sudah pergi siapa Ahmad. Nah, kata siapa Ahmad ini fa'il namanya. Ilal jami'ah, menuju kampus. Paham? Oke. Oh, maaf ini kelihatan enggak bermaksud promosi ya. Naik. Contoh kedua, contoh yang lain ya. Hadzal baitu yakhruju malikuhu. Hadzal baitu, rumah ini, yakhruju malikuhu, sedang keluar pemiliknya. Hu ini dhamir muzakkar 1 kembali kepada muzakkar 1, ya ini berarti hadzal bait. Ya. Rumah ini sedang keluar pemiliknya. Berarti rumah ini pemiliknya sedang keluar, gitu ya. Hadzal baitu mubtada, khobarnya berupa
jumlah fi'liyah. Loh kok kamu tahu jumlah fi'liyah? Karena khobarnya diawali dengan fi'il, yakhruju. Yakhruju artinya keluar. Fi'ilnya ini fi'il mudhari', fa'ilnya disebutkan belakangan. Nah, ini fi'il ini mengandung fa'il otomatis. Fa'ilnya disebutkan belakangan. Kalau ini kan fa'ilnya sudah disebutkan lebih dahulu, yaitu Ahmad. Kalau ini fa'ilnya disebutkan belakangan. Nah, ini namanya khobar jumlah fi'liyah. Contoh lagi, Aisyatu tajlisu al-an. Aisyah sedang duduk sekarang. Aisyah mubtada, khobarnya tajlisu al-an. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena dia berupa kalimat fi'il, diawali kalimat fi'il, otomatis terdiri dari fi'il dan fa'il. Ya, tajlisu artinya sedang duduk. Fa'ilnya siapa? Hiya. Hiya kembali ke Aisyah. Nah, sudah disebutkan lebih dulu fa'ilnya. Faham? Nah, ini penjelasan daripada khobar jumlah fi'liyah. Oke. Sekarang yang terakhir adalah yang nomor 3, yaitu khobar syibhul jumlah. Ada khobar yang namanya syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu artinya mirip seperti jumlah, tetapi bukan jumlah aslinya. Ya. Jumlah itu kan kalimat sempurna gitu ya. Khobarnya itu mirip kalimat sempurna, tapi sebenarnya bukan kalimat sempurna. Ya, rumusnya biasanya bagaimana? Khobarnya berupa huruf dan isim. Ya, seperti jar majrur, dzaraf madzruf gitu loh. Itu khobar syibhul jumlah namanya. Contoh, Syarif fil ghurfah. Syarif di dalam kamar. Mubtada ini, Syarif ini menjadi mubtadanya, khobarnya fil ghurfah. Lah khobarnya ini terdiri dari fi dan al ghurfah, seperti tadi ini. Nah, ini seperti li ammi ini, li dan ammi. Ya, li ini huruf, ya, huruf jar, ammi isim. Nah, ini juga fi huruf jar, al ghurfati isim. Ya, terdiri dari huruf dan isim. Fil ghurfah ini syibhul jumlah. Dia itu seperti kalimat sempurna. Karena apa? Karena terdiri dari susunan 2 kata atau 3 kata lah. Fi dan al ghurfah. Tetapi kalau dia berdiri sendiri, dia bukan kalimat sempurna. Kalau fil ghurfah gitu saja, itu bukan kalimat sempurna namanya. Karena masih menyisakan tanda tanya. Di dalam kamar gitu. Tok kan berarti membingungkan kok. Nah, beda dengan ini. Ya, tajlisul an, dia sedang duduk sekarang. Ini kan kalimat sempurna namanya. Yakhruju malikuhu, pemiliknya sedang keluar. Ini kan namanya kalimat sempurna. Maka disebut jumlah, jumlahnya fi'liyah. Kalau ini syibhul jumlah, dia seperti jumlah, seperti kalimat sempurna, tetapi sebenarnya bukan kalimat sempurna. Karena kalau dia berdiri sendiri tanpa ada syarif, ini dia tidak bisa difahami. Maka dia belum menjadi kalimat sempurna. Nah, ini namanya syibhul jumlah. Nah, kalau ada khobar terdiri dari kata huruf, ya huruf ini fi, huruf jar, apa itu huruf apa, kata keterangan itu ya, itu huruf dan isim, maka dia sebut syibhul jumlah. Syarif di dalam kamar. Lagi Khadijatu ma'a ukhtiha. Khadijah bersama saudara perempuannya. Nah, ini ma'a ukhtiha ini khobarnya Khadijah, tetapi khobarnya berupa syibhul jumlah. Kenapa? Karena dia terdiri dari kata keterangan dengan isim, ma'a ukhtiha. Nah, paham ya? Nah, inilah penjelasan tentang jumlah ismiyah, dan silahkan untuk dipahami penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.